Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, kami tidak dapat bertemu dengan Bapak Syahroni dikarenakan ada acara yang lain. Silahkan untuk presentasi, tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk yang presentasi silahkan, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon izin share screen. Baik, apakah presentasi kami sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Teman-temanku yang ada di ruangan Zoom meeting ini, apakah masih ada yang ngantuk? Yang ngantuk boleh lambaikan tangan ke kamera. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, makalah kami yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Kelompok kami ada Sarinake, Dwi Septianingrum, Profita, Hasna, dan juga saya. Sebelum kami lanjut membahas presentasi kami, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa keberhasilan melaksanakan manajemen peserta didik ada komponen-komponen pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan. Komponen tersebut diantaranya ada tujuan, fungsi, prinsip, ruang lingkup, dan juga pendekatan manajemen peserta didik. Untuk presentasi kami, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sarinake. Kepada Kak Sarinake, saya persilahkan. Boleh diganti slide-nya. Komponen boleh diganti. Manajemen adalah usaha kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengorganisasikan, menggerakkan aktivitas kerja, dan cara memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tepat sasaran. Yang kedua, ada peserta didik dalam pemaknaan regulasi kependidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ini adalah termasuk konsep dasar manajemen peserta didik. Next. Di sini juga ada manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap peserta didik yang dimulai di sini ada tujuan manajemen peserta didik, yaitu mengatur kegiatan-kegiatan didik agar aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses belajar mengajar
di sekolah agar berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar sehingga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tujuan sekolah dan tujuan yang akan dicapai dari pendidik tersebut. Adapun tujuan khusus dari manajemen peserta didik yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhnya poin 1, 2, 3, diharapkan peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Next. Next, Tera. Selain tujuan, di sini juga ada fungsi. Nah, fungsi manajemen peserta didik sendiri yaitu sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, sebaik yang berkenaan dari segi individualitasnya, segi sosial, segi aspirasi, segi kebutuhan, juga sebagai potensi peserta didik lainnya. Fungsi manajemen peserta didik secara umum yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Next. Tadi kan fungsi yang secara umum. Nah, sekarang ada fungsi manajemen peserta didik secara khusus. Dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Biasanya potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau yang biasa kita sebut kecerdasan, kemampuan khusus, bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan fungsi sosial peserta didik. Nah, fungsi sosial berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolah, dengan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Ialah agar peserta didik tersalur hobinya, terus kesenangan dan minatnya juga. Nah, hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu, ia juga dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Nah, kesejahteraan demikian sangat penting karena demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ini agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Selanjutnya, kesejahteraan demikian sangat penting ya, karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Biasanya layanan khusus peserta didik ini meliputi layanan pembimbing dan konseling. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Baik, terima kasih Kak Sarinake. Namun ini sepertinya pemateri selanjutnya ada Kak Rovita, sepertinya sedang terkendala sinyal.
Baik, sambil menunggu pemateri kami, teman-teman, penjelasan dari Kak Sarinaka tadi saya rasa cukup jelas ya. Kemudian di sini kami akan lanjut untuk prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dengan demikian, perlu mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Baik, pemateri kami sudah menuju ke Zoom meeting ini. Mohon ditunggu ya teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, apakah Rafita sudah ada di Zoom meeting? Sudah. Ya, silakan Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf, tadi ada terkendala sinyal. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dengan demikian, perlu mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Bisa di next. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen peserta didik memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Poin A, prosedur perencanaan peserta didik. Sebuah kegiatan yang berpikir terlebih dahulu tentang apa yang harus dilakukan berkaitan dengan peserta didik di lingkungan sekolah, baik ketika peserta didik awal sekolah maupun ketika mereka akan lulus dari sekolah. Poin B, kebijakan penerimaan peserta didik. Setiap lembaga pendidikan pastinya mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati, dan setiap orang mempunyai sebuah hak untuk mendapat layanan sekolah atau pendidikan. Bisa dilanjut. Poin C, pembinaan peserta didik. Suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah hasil yang jauh lebih baik. Poin D, penilaian peserta didik. Penilaian belajar peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan seorang peserta didik, untuk mengetahui metode pembelajaran yang tepat, dan mengetahui sebab akibat keberhasilan maupun kegagalan peserta didik dalam pembelajaran. Poin E, pengelolaan peserta didik, pindahan dan keluar. Poin F, kode etik dan kedisiplinan peserta didik. Peserta didik dituntut untuk taat atas peraturan dan norma-norma yang ada di sekolah. Bisa dilanjut. Terima kasih Kak. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan
kepada Kak Hasna juga Kak Dwi. Baik, untuk selanjutnya adalah pendekatan peserta didik. Bisa di next. Nah, pendekatan peserta didik ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yeager pada 1994. Yang pertama, pendekatan kuantitatif yang berfokus pada administratif dan birokratik lembaga pendidikan, di mana sesuatu diharapkan memenuhi tuntutan-tuntutan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, wujud dari pendidikan kuantitatif pada manajemen peserta didik ini seperti keharusan dalam kehadiran di sekolah secara wajib, memperketat presensi, dan penyelesaian tugas-tugas yang ada. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif yang berfokus memberikan perhatian kepada peserta didik, karena ketika peserta didik merasa senang dan nyaman, mereka bisa belajar dengan baik dan bisa mengembangkan diri mereka di lembaga pendidikan tersebut, seperti sekolah. Jadi proses pembelajaran akan berjalan secara lancar juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih teman-temanku yang sudah menyampaikan materi. Mohon maaf apabila tadi presentasi kami ada sedikit kendala. Iya, sekarang kami membuka termin tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan termin pertama untuk 3 penanya. Bisa disampaikan langsung dengan secara lisan lewat on mic atau kena limit teman-teman ya. Mohon maaf, Zoom kita kena limit. Atau mau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Iya, Kak Rian, silakan untuk bertanya. Silakan. Mengenai manajemen kependidikan tadi, manajemen yang berarti tadi pengelolaan pada bidang kependidikan. Dalam bidang itu menurut Anda apakah dalam Indonesia ini sudah sesuai dengan keefektifan maupun keefisienan dalam penyelenggaraan manajemen kependidikan? Bagaimana menurut kelompok Anda? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya baru sempat mengecek juga di kolom chat, ternyata sudah banyak pertanyaan. Terima kasih. Saya mohon untuk diskusi dulu dengan teman-teman satu kelompok, kemudian baru kami dapat memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Mohon ditunggu ya.
Baik, Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rian mengenai apa di Indonesia manajemen peserta didik sudah efisien dari presentasi kami. Jujur, saya merasa secara pribadi masih kurang efisien dalam beberapa hal, dalam beberapa bidang, tetapi tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan sama tidak efisiennya. Ada sebagian yang mungkin memang sudah efisien, sudah berjalan dengan baik, tapi tidak rata di seluruh penjuru negeri kita. Ini mungkin masih jadi tantangan buat lembaga pendidikan di Indonesia. Namun, beberapa hal yang sudah efisien ini saya rasa patut diacungi penghargaan ya. Guru-guru kita memiliki uh, manajemen peserta didik itu yang sudah cukup maksimal. Mungkin memang kurang rata karena faktor SDM dan juga fasilitas mungkin, tapi menurut saya apa yang sudah ada sekarang, terutama di Pulau Jawa itu sudah cukup baik. Apa jawaban saya bisa diterima atau mungkin teman-teman masih ada yang ingin menambahkan? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nazla Ardina. Sebutkan contoh hambatan dalam pengembangan individualitas peserta didik memiliki potensi yang meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan bakat atau khusus, dan kemampuan lainnya. Jadi contohnya seorang siswa memiliki bakat tertentu seperti di bidang olahraga, musik, ataupun lainnya. Begitu. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Nazla? Ya, bisa. Terima kasih, Mbak Rovita. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Devina Friska. Pertanyaannya, menurut kelompok 2, apa saja layanan khusus yang dapat menunjang manajemen peserta didik? Nah, manajemen layanan khusus itu pelayanan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran, supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien, seperti layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafetaria, layanan kesehatan, layanan asrama, layanan keamanan, dan sebagainya. Seperti itu, Kak Devina. Apa sudah bisa dipahami? Baik, sudah Mbak Asna. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aufilana Ivalinda. Pertanyaannya, pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, mana yang lebih penting menurut kelompok Anda? Kedua pendekatan ini tuh sangat penting gitu loh. Secara sederhananya, pendekatan kuantitatif itu menitik beratkan pada peserta didik untuk mampu memenuhi tuntutan dan aturan dari lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif itu lebih ke kesejahteraan peserta didiknya gitu. Nah, kesejahteraan tersebut itu bisa dari dorongan guru, dorongan teman, lingkungan sekolah, hubungan interpersonal, dan lainnya. Jadi kayak sama-sama penting gitu. Seperti itu, apakah bisa dimengerti, Kak Terima kasih, Alfilana? Sudah bisa. Terima kasih, Mbak Asma. Iya, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Muhibatur Rahmah dengan NPM 211030108. Izin bertanya, sekarang ini di daerah perkotaan sudah banyak sekolah yang mempunyai fasilitas pembelajaran yang sangat memadai. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan fasilitas pembelajaran. Apakah tanggapan dari kelompok 2 tentang pemerataan pendidikan di tanah air kita ini? Jawabannya yaitu pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bagaimana bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi di gedung yang sudah ada. Alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan atau dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Di kota mungkin guru sudah cukup memadai, namun di daerah terpencil guru masih jarang dan sangat susah untuk dijumpai. Apa jawaban saya sudah cukup atau dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Sudah diterima, Mbak. Terima kasih jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Wasdiana. Apa yang terjadi apabila manajemen peserta didik tidak terkelola dengan baik? Jadi, pengelolaan peserta didik itu meliputi layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas. Jadi, jika tidak terkelola dengan baik, maka seluruh pengaturan dan pengawasan serta layanan siswa di kelas maupun di luar kelas akan mengalami terkendala dan tidak berjalan sesuai tujuan yang telah dibuat. Apakah ada sanggahan ataupun tambahan dari teman-teman yang lain? Bisa diterima, Mbak Wasiana? Mohon maaf, untuk jauhnya bisa, tapi untuk dampak yang didapatkan oleh peserta didik sendiri itu bagaimana ya? Dampak ke peserta didiknya yang kayak terasa banget dan bisa kita lihat.
Saya mohon izin sedikit menambahkan, manajemen yang tidak dikelola dengan baik itu dampaknya ke siswa itu kadang sangat menyakitkan ya Kak. Mohon maaf, saya sedikit menambahkan ini dari pengalaman pribadi. Dulu ketika saya sekolah, instansi lembaga pendidikan ini tidak memberikan manajemen yang baik, terutama di dalam bidang keuangan. Jadi kami sudah saya ya, ini pengalaman pribadi dan menurut saya manajemen ini sangat kurang maksimal. Yang pertama pembayaran itu saya sudah bayarkan di awal secara lunas untuk 1 tahun, tetapi ketika mendekati ujian itu ditagih kembali. Ini antara TU dengan bendahara umum sekolah tidak melakukan koordinasi yang baik. Dan saya rasa kasus ini ternyata tidak hanya dialami oleh saya, tapi beberapa teman saya, bahkan di lembaga pendidikan lain atau di sekolahan lain itu ada yang seperti itu. Kemudian ada juga manajemen peserta didik yang sedikit menyakitkan lagi, yang ternyata dirasakan bukan hanya saya sendiri, itu dari misal di sekolah kita atau di lembaga pendidikan kita itu ada informasi lomba. Manajemen peserta didik yang baik di sini lembaga pendidikan memfasilitasi murid untuk ini loh ada lomba. Buat kalian yang berminat silahkan daftar. Nanti sekolah bantu prosedurnya, pendaftarannya, dan segala macamnya. Itu kan wajar ya. Namun ada manajemen yang kurang baik, itu mereka hanya memberikan informasi lomba tersebut kepada anak-anak yang dalam tanda kutip dirasa mampu mengikuti lomba tersebut. Jadi, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba, untuk mencoba. Ini kan dampak dari manajemen yang kurang baik. Padahal tidak semua guru, tidak semua pengajar atau mereka yang duduk di lembaga pendidikan itu tahu di mana letak, di mana bakat anak-anak, di mana minat semua siswanya. Itu kan mereka kan kurang paham ya. Mereka hanya menginformasikan lomba tersebut kepada anak-anak yang dirasa mampu, sedangkan ternyata masih ada anak-anak yang mereka rasa kurang mampu, tapi mereka berminat. Jadi mereka nggak punya kesempatan yang sama. Ini kan kurang baik ya. Jadi ketika anak-anak yang telat informasi ada lomba tersebut ini kan merasa kecewa. Yah, aku kemarin nggak tahu kalau ada lomba ini, padahal lumayan banget. Gitu. Seperti itu, Kak. Apa jawaban saya bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Suci. Saya bacakan pertanyaannya. Suci Radita NPM 211030108. Izin bertanya, bagaimana cara dapat mewadai aspirasi serta keluhan peserta didik dalam manajemen peserta didik? Menurut pendapat saya, di dalam sekolah, baik di SMP, sebagai contohnya, OSIS merupakan wadah aspirasi bagi siswi khususnya di lingkungan SMP. Sebagai pembelajaran penting, berorganisasi menjadi pemimpin muda untuk masa depan, serta bagi siswa untuk bertukar pikiran. Untuk mewadai keluhan, mungkin di sini siswa dapat menggunakan layanan bimbingan dan konseling. Menurut Hendiat Sutopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah. Apakah jawaban saya sudah
Cukup. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas jawabannya. Sudah bisa sama-sama. diterima. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila selama presentasi dan sesi tanya jawab ada kesalahan atau kurang-kurang, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah melaksanakan presentasi dengan baik. Saya aspirasi benar dengan adanya presentasi dari kelompok 2 yang sekiranya dapat membangun dan memberikan gudang pengetahuan baik dari segi intrinsik maupun ekstrinsik. Seperti itu. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.